warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas kitab Adabun Islamiyah. Kemarin seminggu yang lalu kita bahas tentang adab berdoa. Adab berdoa yang sudah kita bahas adalah as-sana'u 'ala Allah ta'ala qabla du'a, yakni memuji Allah sebelum kita berdoa dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kemarin ketika berdoa kita itu husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, tidak buru-buru menjustifikasi tentang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kemarin sudah kita bahas ada al-i'tirafu bidzambi, pengakuan dosa. Pengakuan dosa, kita bertaubat kepada Allah. Kemudian ada al-azmu fil mas'alah, menukik pada permasalahan yang kita minta. Dan juga kemarin sudah kita bahas tentang raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, mengangkat kedua tangan dan menghadap ke kiblat. Sudah kita membahas di antara adab-adab yang sudah saya sebutkan itu ya. Baik, kita lanjutkan kemudian. Di antara adab berdoa itu adalah asyiddatu fid doa. Asyiddatu fid doa. Kalau seminggu yang lalu itu ada al-azmu fil mas'alah. Al-azmu fil mas'alah ini adalah menukik pada permasalahan, dan kita tidak boleh mengatakan Allahumma in syi'ta fa'tini, kan begitu kemarin ya. Ketika ada seseorang mengatakan, wahai Allah, jika engkau mau maka berilah aku, itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, sekarang ada asyiddatu fid doa. Asyidah fid doa itu benar-benar sungguh-sungguh, tidak hanya menukik pada permasalahan, tapi memang betul-betul kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul meminta kepada Allah. Artinya pada posisinya kalau kita meminta jangan main-main. Kita yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Wada'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi. Berdoalah kepada Tuhan kalian sementara kalian itu yakin akan dikabulkan. Kemudian Rasulullah mengatakan wa'lamu annallaha
la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah itu tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya itu lalai dan main-main. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam doa, dia tidak akan bermain-main, dia tidak akan lalai. Makanya kemudian para ulama menjelaskan, di antara, saya katakan, di antara yang afdal itu, di antara yang afdal itu ketika kita berdoa, kita paham apa yang kita minta. Kita paham dengan apa yang kita minta. Kita memakai bahasa Arab, tapi kita tidak ngerti apa yang kita minta. Boleh tidak seperti itu? Jadi berdoa itu tidak harus memakai bahasa Arab, kan begitu ya. Maka kita betul-betul, wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi. Kamu yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah, dan Allah tidak akan mengabulkan doa dari yang main-main, hati yang lalai dan hati yang main-main. Suatu saat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu milhafnya itu hilang, semacam kerudung beliau itu hilang. Semacam kerudung beliau itu hilang. Maka kemudian Ibu Aisyah ini faja'alat tad'u ala man saraqaha. Kemudian Ibu Aisyah itu berdoa kepada siapa? Ala man saraqaha, mendoakan orang yang mencuri. Mendoakan orang yang mencuri daripada kerudung atau jilbabnya Ibu Aisyah radhiyallahu anha tadi. Maka kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Ibu Aisyah, la tusabbihi, la tusabbihi, pakai kha ya, bukan pakai ha. Nanti kalau pakai ha nanti akhirnya jadi bertasbih. Nah, itulah memang bahasa Arab itu seperti itu. Bahasa Arab itu beda titik itu saja artinya sudah berbeda. Antara tusabbihi pakai ha dengan tusabbihi pakai kha itu sudah mempunyai makna yang lain. Rasulullah mengatakan yaqulu la tusabbihi anhu, ay la tukhaffifi, ay la tukhaffifi, jangan kamu ringankan doa itu. Jangan kamu ringankan doa itu. Di sini kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Rasulullah kalau kita berdoa itu bersungguh-sungguh. Maka nanti di dalam bahasa Al-Qur'an ada tadarruan. Tadarru' itu DP-DP, rendah hati, sungguh-sungguh, khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main, itu namanya tadarru'. Ditambah lagi dalam konteksnya tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi. Jadi jangan main-main kita dalam posisi berdoa. Kalau kemarin ada yang disebut dengan raf'ul yadain, ada 3 kan posisi modelnya Nabi mengangkat tangan. Nabi itu pernah mengangkat tangan itu sambil mengangkat jari satu. Terutama pas ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, Rasulullah itu berdoa dengan mengangkat satu jari. Jadi nanti kalau umpamanya ada orang yang khutbah Jumat, kemudian dia pas ketika berdoa di akhir itu dengan mengangkat satu jari, itu ada dalilnya memang. Nabi pernah doa sambil seperti ini. Terutama pada waktu perang Badar, Rasulullah juga berdoa begini. Rasulullah juga pernah berdoa itu mengangkat tangannya tinggi pada waktu istisqa. Ini kemudian dipahami oleh para ulama illa fil istisqa, sungguh-sungguh dalam kata pengangkatan sampai kedua ketiak beliau itu kelihatan. Ini namanya ibtihal. Ibtihal. Jadi ngangkatnya tidak hanya seperti ini, tapi ngangkatnya Rasulullah tinggi. Ini namanya ibtihal. Pada waktu beliau melakukannya di sholat istisqa. Dan kemudian ada riwayat-riwayat yang sahih, Rasulullah itu jama'a baina aidihima, jama'a baina aidihima, ditempel, dikumpulkan begini, diletakkan di muka wajah beliau, menundukkan begini. Itu ada yang Rasulullah seperti itu. Ada 3 riwayat. Para ulama kemudian membedakan masing-masing itu maksudnya. Kalau memang betul-betul mintanya itu betul-betul sesuatu yang sangat-sangat urgen seperti istisqa, tidak pernah hujan sama sekali, minta hujan, Rasulullah ibtihal, angkat. Ketika meminta ampunan, Rasulullah lebih sering pas ketika khutbah Jumat seperti ini. Nah, kalau untuk doa-doa biasa Rasulullah seperti ini, seperti ini. Ada juga nanti dalam riwayat itu
ininya menghadap ke atas, ininya menghadap ke bawah seperti ini, sejajar dengan pundak. Tapi yang riwayat yang banyak seperti ini, dikumpulkan jama'a baina aidihima, mengumpulkan dua tangan beliau diletakkan di dekatnya wajah seperti ini. Itu menunjukkan pada konteks asyidahnya itu, menunjukkan pada tingkat sujud. Ada pertanyaan kemudian, pernah Rasulullah itu setelah sholat, ya, memang tidak ada satu hadis pun ketika Rasulullah sholat 5 waktu itu mengangkat tangan. Kalau kita pahami, ada yang memahami Rasulullah itu memang kalau sholat itu lama doanya di dalam sholat. Maka ada yang memahami kalau berkenaan dengan ibadah-ibadah tertentu yang Rasulullah tidak mengangkat tangan, kita boleh meniru untuk tidak mengangkat tangan. Tapi secara umum mengangkat tangan itu dalilnya banyak sampai mendekati pada derajat mutawatir. Nah itu diantaranya itu syiddah dalam konteksnya sikap, ya, sungguh-sungguh dalam konteks sikap kita berdoa kepada Allah, juga syiddah dalam konteksnya sungguh-sungguh di dalam meminta, tidak main-main, tidak main-main. Makanya kemudian diantaranya ketika sungguh-sungguh itu di dalam berdoa, maka adab yang berikutnya adalah ad-du'a salasan. Ad-du'a'u salasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau berdoa seringkali diulang sampai 3 kali. Nabi Muhammad kalau berdoa itu seringkali diulang 3 kali. Ini ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selesai melakukan salat beliau, rafa'a sautahu thumma da'a alaihim. Beliau kemudian mengangkat suara beliau kemudian berdoa kepada mereka. Ini mendoakan Quraisy, suku Quraisy. Wa kana idza da'a talatan, adalah Nabi Muhammad SAW apabila berdoa beliau itu da'a salasan, berdoanya mengulang sampai 3 kali. Boleh kita mengulang-ulang 3 kali, umpamanya ketika kita membaca, ketika kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama pada zaman seperti kita ini, virus yang semacam ini, boleh kita mengulang berulang-ulang. Sungguh-sungguh kita ngangkat tangan menghadap ke kiblat, kita berulang-ulang mengangkat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Fitnatil mahya ini, ujian musibah-musibah yang ada di dunia, diulang 3 kali boleh. Karena Rasulullah SAW itu mengulang 3 kali yang sering kita berdoa. Pas ketika Rasulullah SAW itu mendoakan orang Quraisy, beliau mengatakan Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, 3 kali. Boleh kita ulang-ulang 3 kali. Ini yang dimaksud dengan ad-du'a'u salatan. Terus pada sesuatu yang urgen kita boleh mengulang 3 kali. Apa yang kita minta umpamanya? Kita meminta dunia akhirat bagus, supaya baik, supaya selamat. Doanya doa sapu jagat, katakanlah begitu. Kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, diulang 3 kali. Boleh. Boleh, karena Nabi pernah mencontohkan ketika berdoa itu diulang-ulang permasalahan yang beliau minta. Ya, baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian adab yang berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ad-du'a'u bil jawami'i minad du'a'i. Kalau singkatnya itu namanya jam'ul jawami'. Jam'ul jawami' itu al-kalamu al-mukhtasiru al-mufidu alladhi yadullu ala akbaril ma'ani. Perkataan-perkataan yang singkat, yang berfaedah, yang menunjukkan kepada makna-makna yang luas, makna-makna yang besar. Itu namanya jam'ul jawami. Yang diucapkan singkat tapi maksudnya adalah luas. Rasulullah Muhammad SAW seringkali kalau berdoa itu beliau memakai kalimat-kalimat yang ringkas tapi
masuk makna-makna yang luas. Kalau doa sapu jagat itu termasuk jam'ul jawami'. Di situ ada ad-dunya hasanah, dunia yang baik. Dunia yang baik itu ringkas, padat, berfaedah kepada makna yang luas. Fil akhirati hasanah, akhirat yang baik. Ini pun juga mempunyai makna yang luas meskipun kata-katanya singkat. Ini loh yang disebut dengan apa tadi Bapak? Jam'ul jawami'. Rasulullah seringkali memakai yang singkat-singkat seperti ini. Tidak terlalu panjang apalagi memperinci. Itu yang seringkali dilakukan Rasulullah, singkat, padat tapi mempunyai makna yang luas. Rasulullah itu pernah berdoa begini. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu. Ini bisa kita tiru, ini doa ini kita hafalkan. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu. Ini singkat, padat, ini jam'ul jawami'. Wahai Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepada Engkau min syarri ma 'amiltu, dari kejelekan-kejelekan yang aku lakukan. Jadi kejelekan-kejelekan yang aku lakukan ini maknanya kan luas. Maknanya luas betul. Kira-kira doa ini bisa nggak dipakai untuk virus corona ini? Ya. Doa yang dipakai untuk virus. Kenapa kita paham kok? Kenapa corona itu ada apa sih sebenarnya? Karena dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas juga kan. Ya. Kemudian beliau menambah lagi doanya wa syarri ma lam a'lam. Aku berlindung dari sesuatu kejelekan yang saya tidak tahu. Termasuk corona juga kalau ini doa Nabi pendek tapi ini namanya jam'ul jawami'. Jadi Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa syarri ma lam a'lam. Wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan-kejelekan yang aku lakukan dan kejelekan-kejelekan yang aku tidak tahu. Ini didoakan Rasulullah. Pendek, singkat, padat tapi mempunyai makna yang luas. Kita seringkali pakai yang semacam ini. Sering pakai ini. Jam'ul jawami'. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadangkala Rasulullah SAW juga berdoa seperti ini. Ini jam'ul jawami', masih pada konteks jam'ul jawami'. Allahumma gfirli khoti'ati wa jahli wa israfi fi amri. Nah, ini luas maknanya, pendek tapi luas. Apa artinya? Wahai Allah, ampuni aku, ampuni kesalahan-kesalahanku dan kebodohanku. Wa israfi, al israf itu bisa kita manai berlebih-lebihan, melampaui batas. Wahai Allah, ampuni dosa-dosaku, ampuni kebodohanku, ampuni tingkah laku yang melampaui batas dari diriku. Itu Nabi pernah ngomong begitu, berdoanya begitu ya. Fi amri, di dalam perkara-perkaraku. Rasulullah juga pernah mengatakan wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa yang kau tahu dariku. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Wahai Allah, ampuni dosa-dosaku yang dulu dan yang akhir, dan seterusnya. Ini namanya jam'ul jawami'. Baik, lanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taharra al-awqati al-mustahabbah. Kalau kita berdoa itu, kita disunahkan, dietikakan untuk mencari waktu-waktu yang mustahabbah atau waktu yang mustajabah. Ada mustajabah, ada mustahabbah. Kalau waktu-waktu yang mustahabbah itu berarti waktu-waktu yang disukai. Berarti kita bisa melihat di dalam sunnah-sunnah Rasulullah itu kalau berdoa waktunya yang suka di mana? Ada pada posisi waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang disinyalir oleh Rasulullah. Waktu itu adalah waktu yang
istajabah doa. Kita rinci sedikit ya. Waktu-waktu yang mustahabah atau yang mustajabah ini, Rasulullah itu kalau berdoa itu seringkali berdoa beliau di dalam sholat. Berdoa beliau di dalam sholat. Dalilnya banyak, Pak. Pada waktu sholat yang seringkali beliau adalah di waktu sujud dan setelah tahiyat. Ada hadis begini kan, aqrabu ma yakunu al-abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa'aktiru ad-du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba itu kepada Tuhannya, kepada Allah itu wa huwa sajidun, ketika dia itu dalam posisi bersujud. Fa'aktiru du'a, kata Nabi, perbanyaklah doa pada waktu sujud. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mempelajari tentang fikih sholat, doa-doa yang dibaca oleh beliau ketika sujud itu banyak, Pak. Banyak. Nabi tidak hanya membaca subhana rabbiyal a'la saja. Nabi juga membaca diantaranya subhanakallahumma wa bihamdika atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nabi juga membaca sekian banyak doa-doa yang di dalam sujud. Lah disinilah kemudian memunculkan ikhtilaf di kalangan para ulama, doa apa yang dibaca ketika waktu sujud. Yang jelas saya sepakat dengan yang rajih, doalah yang sesuai, yang ma'thur, yang dipakai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak boleh kemudian kita pas ketika sujud itu memakai bahasa Indonesia doanya. Itu berarti menambah bacaan. Ya, bacalah yang kepokoteknya jam'ul jawami yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Apa memakai yang jam'ul jawami yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Itu boleh, para ulama boleh. Itu aqrabu ma yakunu al-abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Fa'aktiru du'a. Jadi sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah itu pas ketika dia sedang bersujud. Maka kata Nabi apa? Fa'aktiru du'a. Perbanyaklah doa pada waktu sujud. Tapi nanti kalau jenengan jadi makmum, ya jangan memperlambat diri. Imamnya sudah tahiyat hampir salam, jenengan sik sujud, itu tidak boleh itu. Itu kata Rasulullah, fala taqtalifu wa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Maka kemudian di situ fa idza sajada fasjudu fala taqtalifu. Ketika imamnya sudah salam, jenengan masih baca tahiyat, itu tidak boleh. Jangan itu. Nanti kalau jenengan sholat sendiri, terutama di waktu sholat tahajud, pas ketika jenengan sujud perlama perjalanan doa, tidak ada istilah Pak apakah bedanya di rakaat terakhir atau tidak rakaat terakhir, tidak ada di dalam keterangan sunnah Rasulullah SAW akhir atau di awal. Cuman Nabi hanya mengatakan aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktiru doa. Kemudian kapan lagi? Sebelum salam. Sebelum salam. Nabi kalau sebelum salam dalam sholat itu beliau seringkali berdoa. Doa yang paling kita hafal, yang populer itu ya doa 4 perlindungan itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini di dalam riwayat yang sahih, terutama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini bukan sesuatu yang bid'ah. Pas ketika saya khutbah di Kebon Agung itu ada yang takmirnya bilang ke saya, Pak, katanya doa sebelum salam itu bid'ah. Loh, kata siapa? Ada doa-doa yang dibaca Nabi sebelum salam. Sebelum salam. Jenengan sebelum salam baca doa perlindungan itu enggak? Kalau ada yang tidak membaca, hafalkan, baca sebelum salam. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini termasuk adalah fil awqati al mustahabbah, ya waktu-waktu yang dianjurkan karena dia dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu lakukan saja, lakukan. Kemudian ada al awqatu al mustajabah, waktu-waktu yang istajabah, waktu-waktu yang mustajab, dikabulkannya oleh Allah persentasenya tinggi. Kapan? Yang paling sering
di dalam sunnah-sunnah yang sahih itu pas ketika kita sedang posisi di padang Arafah. Itu kita banyak-banyak berdoa. Rasulullah di padang Arafah itu beliau mengangkat tangan menghadap ke kiblat. Ketika di mana? Pas ketika kita ini ada di apa itu? Jabal Rahmah. Itu tempat sekaligus waktu. Tempat sekaligus waktu. Tempatnya juga di Arafah, waktu ketika beliau sedang wukuf. Ketika di Jabal Rahmah, di situ ada tempat yang mustajabah juga pada waktu beliau sedang ziarah ke sana. Setelah sholat, antara azan dan iqamah. Saya seringkali melihat ada orang-orang antara azan dan iqamah itu ngobrol. Gunakan waktu itu antara azan dan iqamah itu untuk berdoa meminta kepada Allah. Ini masuk pada kategori al-awqat al-mustahabbah dan al-awqat al-mustajabah. Berdoalah antara azan dan iqamah. Setelah salat 5 waktu juga itu ada dalilnya juga. Setelah salat 5 waktu kita betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hujan, gerimis terutama, ketika sedang berperang. Nah, itu juga termasuk waktu-waktu yang mustahabah dan waktu-waktu yang mustajabah. Jadi ini etika-etika. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah banyak etika yang sudah kita lakukan. Sudah berapa yang kita lakukan daripada etika-etika berdoa ini? Ya. Percayalah, kemarin sudah saya katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ketika mereka bertanya kepada engkau tentang aku Muhammad, katakanlah bahwa aku itu sangat-sangat dekat. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Aku ini sangat dekat, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Maka posisinya kemudian digandeng oleh Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini juga etika. Etikanya kita itu ketika minta kepada Allah, kita akan meminta hak kita sebagai seorang hamba, minta kepada Allah, maka lakukan kewajiban-kewajiban itu. Itu yang dimaksud dengan falyastajibu li wal yu'minu bi. Mohon maaf, seringkali kita itu kalau meminta kepada Allah itu menuntut, dalam tanda kutip memaksa. Tapi giliran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita itu untuk salat 5 waktu, kita seringkali tidak melakukan itu, menunda-nunda dan seterusnya. Itu bertentangan dengan falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka seharusnya kewajiban-kewajiban yang kita lakukan ini kita dahulukan sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kadang-kadang penake dhewe, gelem jaluk tapi gak melakoni kewajiban, mau minta tapi tidak mau melakukan kewajiban. Ini bukan etika namanya, tidak punya adab. Kadangkala kita itu kalau sudah kadung kepepet baru healing kepada Gusti Allah, tapi pas ketika kita gak kepepet lalai kepada Allah. Saat-saat seperti ada virus corona ini, orang semakin banyak yang mendekat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dulunya nggak jilbaban sekarang sudah mulai jilbaban. Yang kemarin tidak punya takut mati sekarang takut mati dan sebagainya. Nah ini, lah kemarin kemana? Kemarin kemana? Ya, lah ya. Biasanya orang gowo sajadah malah sajadah dewi-dewi. Masya Allah. Baik, ini kemarin kemana? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir adab daripada doa ini di bab yang pertama, ayyabda'a ad-da'i binafsihi. Ayyabda'a ad-da'i binafsihi. Seseorang yang berdoa itu memulai doanya itu untuk dirinya sendiri. Ini cukup menarik, ini bahas seperti ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada kata-kata Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ini yang didahulukan, ikhwan atau diri kita dulu. Rabbi firli wali walidayya, bukan Rabbi fir wali walidayya kemudian kita ndak. Rata-rata di dalam Al-Quran tentang masalah doa-doa semacam ini bukan, ini disebut dengan ayyabda'a ad-da'i binafsi. Ketika dia berdoa itu, dia mengawali doanya untuk dirinya dulu, baru kepada yang lain. Loh, apakah kita juga mendoakan orang lain? Iya, boleh kita mendoakan orang lain. Dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim, itu juga mendoakan untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau kita mendoakan orang lain, Bapak, Ibu, kalau kita mendoakan orang lain, pada dasarnya itu juga mendoakan diri kita. Kita mendoakan orang lain, diaminkan oleh malaikat, umpamanya begitu ya. Maka kemudian doa itu akan dikembalikan lagi kepada kita. Umpamanya kita meminta kepada Allah supaya orang itu, wahai Allah, mudah-mudahan si fulan keselamatan. Maka itu kemudian kita juga diaminkan oleh malaikat, kita juga akan mendapatkan keselamatan itu. Jadi kita ini jangan pelit untuk mendoakan orang lain. Kalau kita mendoakan jelek kepada orang lain, bagaimana? Ya pada dasarnya juga mendoakan jelek kepada kita sendiri juga. Pak, bagaimana kalau konteksnya seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Tadi sudah saya katakan, Ibu Aisyah radhiyallahu anha pernah kehilangan bilhaf. Beliau mendoakan untuk orang yang mencuri itu. Yang Nabi tadi sudah mengatakan, la tusabbihi anhu. Ini kalau Rasulullah sudah membolehkan, namanya takrir, maka boleh model begini ini. Tapi Nabi pas ketika beliau dilempari batu di Taif, beliau itu mendoakan baik atau jelek? Orang yang melempari Rasulullah sampai muka beliau berdarah, sampai bersembunyi di kebun kurma miliknya orang Nasrani, orang yang melempari Rasulullah itu malah didoakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Jenengan juga begitu kan? Jenengan kalau umpamanya disakitin orang yang jenengan sakitin, jenengan doakan baik kan? Jenengan kok ketawa deh. Atau mungkin jenengan berdoa yang sama, yang jelek juga. Mungkin jenengan memakai ayat, ya, famani tada alaikum fa'tadu bimithli ma tada alaikum. Mungkin jenengan pakai ayat itu paling ya. Kalau ada orang-orang yang mencelakai engkau, maka celakai dia semisal dengan apa yang kau celakai. Tapi itu lihat konteksnya, jangan kebiayaan. Kalau Rasulullah itu ada orang yang meludahi 3 kali kan? Meludahi 3 kali, 1 hari, 2 kali, 3 kali. Beliau malah datang, beliau orang pertama yang menjenguk dia yang meludahi. Jenengan kan juga begitu kan? Insyaallah. Jadi boleh Pak, ketika begini, pas ketika kita berdoa di mimbar, ketika kita jadi khatib, di situ kan kita berdoa. Kalau Rasulullah sambil mengacungkan tangan berdoa. Pas ketika berdoa di mimbar itu, kalau berdasarkan riwayat, maka pas ketika doa di atas itu kita berdoa untuk diri sendiri, boleh tidak? Ataukah kita langsung memakai domir inna? Atau kita langsung memakai domir inna, kami. Contoh, di situ kemudian tidak memakai Rabbil firli tapi Rabbil fir lana. Ataukah kita memakai Rabbil firli? Nah, ini ada perbedaan konteksnya pada ketika kita berdoa dalam konteks kita di mimbar berdoa untuk seluruh orang, atau pas ketika kita doa sendiri. Pas ketika kita doa sendirian, kita mendoakan, umpamanya ingin mendoakan orang lain. Kalau kita ingin mendoakan orang lain, maka di sini konteksnya kita mendoakan diri kita dulu. Itu loh konteksnya seperti itu, Pak. Ya. Pas ketika Rasulullah istisqa, beliau sambil ibtihal, mengangkat kedua tangannya tinggi sampai kedua ketiak beliau kelihatan.
juga beliau memakai dhamir na. Pakai dhamir na. Bukan pakai dhamir mutakallim wahdah, enggak. Pakai na, dhamir na. Menunjukkan kami. Anjil alaina gitu kan ya. Bukan pakai anjil alayya itu enggak. Tapi memakai na. Itu dalam konteksnya umum seperti itu. Nah, di sini yang dimaksudkan ayyabda'a adai binafsihi itu ketika dia sedang berdoa sendiri, dan pas ketika dia berdoa sendiri itu dia ingin mendoakan orang lain, maka dia itu mendoakan dirinya dulu. Sebelum mendoakan yang lain pakai Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya. Dia yang sebelumnya ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis dari Ibni Abbas an Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingat seseorang. Ini ketika Rasulullah itu ingat seseorang, fada'a lahu, maka beliau itu akan mendoakan orang itu bada'a bi nafsi. Jadi kata Ubaid bin Ka'ab, Nabi itu pas ketika akan berdoa itu ingat seseorang yang beliau itu akan mendoakan seseorang itu, ya, Rasulullah akan mendoakan seseorang itu, maka di sini hadisnya bada'a bi nafsi, maka beliau memulai dulu mendoakan diri beliau, kemudian mendoakan orang yang diingat itu. Clear maksudnya ya Pak ya? Baik. Insyaallah. Piye iki jawabe? Mendoakan pemimpin yang zalim. Ya, doakan yang baik saja. Doakan yang baik-baik. Oh iya. Doakan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan dapat hidayah gitu saja. Ya, jawaban saya singkat itu aja. Ya. Kalau berkenaan dengan masalah pemimpin yang zalim, pemerintah ini nanti masuk ranah-ranah yang meluas nanti ya. Itu saja jawaban saya Bapak. Baik. Clear ya? Jadi sudah banyak yang sudah kita bahas tentang masalah adab etika berdoa. Yang paling penting sebagai penutup, kurang berapa menit ini? Kemarin sudah saya katakan Allah itu akan mengabulkan doa kita. Caranya bagaimana? Satu, kadangkala Allah akan mengabulkan doa kita itu secara cepat. Begitu minta, tidak begitu lama dikasih oleh Allah. Jenengan sering seperti ini kan? Ya, hari ini minta besok dikasih, atau bahkan hari ini minta nanti dikasih, atau baru kerentek dalam hati langsung terwujud. Ada aulia Allah yang modelnya seperti ini. Ada yang doa itu dikabul dalam jangka waktu yang lama. Jaluknya sekarang, mintanya sekarang, 10 tahun yang akan datang diberi. Ada yang model begitu. Waktu lama. Kenapa? Kemarin sudah saya katakan ada nilai-nilai kepantasan. Nilai-nilai kepantasan. Kita minta sesuatu pantas apa enggak ketika dikabulkan oleh Allah. Kemarin saya katakan ada anak SD kelas 1 minta sepeda motor. Enggak dikasih sama bapak. Bukan karena enggak sayang, enggak. Turun pantas dapat sepeda motor. Jangan jaluk suki. Ya Allah jaluk suki. Allah lebih tahu jangan pantas sama enggak. Kira-kira mampu enggak untuk menanggung kekayaan itu dan sebagainya. Oleh Allah ditunda. Ada yang ketiga Allah Subhanahu wa taala itu mengganti apa yang kita minta yang lebih baik. Menurut pengetahuan Allah kita butuhnya bukan A tapi butuhnya B, diganti oleh Allah. Ada yang keempat, di dunia tidak dituruti, disimpan oleh Allah, nanti akan diberikan di akhirat. Atau yang kelima, kita akan dihindarkan dari musibah kejelekan-kejelekan yang akan menimpa diri kita. Yakinkan saja, kita berdoa terus kepada Allah, husnudzon kepada Allah, jangan isti'jal,
dengan adab-adab yang sudah 2 kali kita bahas ini. Terutama pada posisi sekarang ini, ayo seringkali kita mendekatkan kepada Allah, tetap kita ikhtiar, tapi tawakalnya kita kepada Allah. Jangan bertawakal kepada makhluk. Jangan bertawakal kepada makhluk, jangan bergantung kepada makhluk. Kita takut kepada Allah, kita tawakal kepada Allah dengan ikhtiar yang syar'i. Dengan ikhtiar yang syar'i. Boleh, kita tetap bukan pada posisi jabari, juga bukan pada posisi qadari, kita tengah-tengah. Ada ikhtiar, ada tawakal. Ada doa, ada usaha, kemudian kita bertawakal. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari virus yang mewabah kita ini. Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah. Mudah-mudahan iman kita senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita adalah anak-anak yang salih dan salihah, dan mudah-mudahan negara kita adalah negara yang aman, nyaman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.